Diduga remblong, truk bermuatan kardus menabrak truk kontainer di Jalan Pantura, Semarang, Kendal. Detik-detik kecelakaan yang menyebabkan satu orang luka-luka karena tergencet badan truk ini sempat terekam kamera pengawas. Truk bermuatan kardus tiba-tiba melaju ke jalan raya kemudian menghantam truk yang melintas dari arah Semarang menuju Jakarta. Kerasnya benturan mengakibatkan kepala truk ringsek dan sopir terjepit badan truk. Sedangkan kernet truk menyelamatkan diri dengan cara melompat. Kecelakaan juga terjadi di tanjakan Desa Sukawera, Banyumas akibat sling untuk menarik truk tronton yang sedang menanjak putus menghantam 5 kendaraan di belakangnya. Sebelumnya truk mengalami kerusakan mesin ditarik truk lainnya untuk dibawa ke garasi di wilayah Yogyakarta. Akibat peristiwa ini jalur di tanjakan tersebut macet. 3 jam kemudian seluruh kendaraan dapat dievakuasi oleh petugas. Saya mau ketemu pimpinan. Di kantor apa ini? Saya kuasa hukum di sini. Di kantor. Kantor yuk. Polisi, saya minta polisi. Polisi. Kalian polisi kan? Pembongkaran rumah kampung Cebolok, Semarang berbuntut panjang. Sugiono, kuasa hukum warga yang saat itu berada di tempat kejadian diusir oleh sekelompok orang, melapor ke Polda Jateng terkait penganiayaan dirinya yang dilakukan segerombolan orang. Menurutnya saat pengusiran disertai tindak penganiayaan berupa pukulan dan tendangan yang mengakibatkan ia lebam di badan dan kepalanya. Selanjutnya Sugiono akan melengkapi laporan tersebut dengan beberapa berkas lainnya. Ratusan relawan penanganan COVID-19 di Bantul, Yogyakarta mendatangi gedung DPRD. Mereka memprotes viralnya video rekaman seorang anggota dewan yang diduga melecehkan penanganan COVID-19. Massa mengusung peti mati sebagai simbol matinya hati nurani anggota dewan yang dianggap melecehkan profesi mereka dalam menangani pasien COVID-19. Dalam rekaman tersebut, anggota dewan bernama Supriyono yang mengisi acara di sebuah forum menyebutkan prosesi pemakaman pasien COVID-19 yang meninggal tidak dilakukan dengan baik. Massa menuntut permintaan maaf dari Supriyono dan disiarkan melalui media baik cetak maupun elektronik. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa akan menempuh jalur hukum. Lima korban penipuan sindikat berkedok investasi bermodus COVID-19 di Semarang mendatangi Polrestabes untuk mengadukan tindak pidana penipuan dengan memanfaatkan situasi pandemi. Tercatat ada 5 korban ini tertipu dengan menyetor dana hingga total lebih dari 200 juta rupiah. Para korban merupakan warga dengan berbagai macam profesi. Rata-rata korban menyetor uang kepada pelaku sejumlah 50 juta rupiah hingga lebih dari 100 juta rupiah. Salah satu korban mengaku tergiur dengan presentasi yang dipaparkan para pelaku dalam sebuah seminar. Menurutnya, jaringan yang mengatasnamakan Save COVID World ini mengaku berkantor di Amerika Serikat. Kosong juga calon res area. Kejaksaan Agung terus melacak aset para tersangka kasus dugaan korupsi Asabri. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut ada 9 aset di 2 kecamatan di Boyolali dengan nilai sekitar 56 miliar rupiah. Aset tersebut berbentuk lahan kosong, rumah, ruko, garasi, dan armada bus. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku telah melaporkan temuannya ini kepada Kejaksaan Agung. Pihaknya menyatakan aset pembelian 2016 hingga 2020 tersebut berkaitan dengan tersangka SWJ. Selain aset di Boyolali, MAKI juga menemukan 2 aset berbentuk properti di kawasan Solo Baru Sukoharjo. Hingga kini, MAKI terus mendalami keterkaitan aset tersebut dengan kasus Asabri. Ini ada ruko.
Empat orang anak buah kapal atau ABK korban perbudakan di kapal Tiongkok menerima ganti rugi dengan total 176,5 juta rupiah. Mereka adalah satu warga Brebes, satu warga Tegal, dan dua lainnya warga Sulawesi Selatan. Penyerahan dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Brebes. Uang ganti rugi ini bersumber dari uang terdakwa yang sesuai dengan putusan pengadilan terdakwa harus membayar ganti rugi tersebut. CK, salah seorang korban perbudakan asal Sulawesi Selatan, mengaku selama bekerja di kapal kerap diperlakukan tidak manusiawi, yakni makanan yang diberikan tidak layak dan jam kerja tidak sesuai kontrak. Selain itu, kerap mendapat kekerasan fisik. Kasus tindak pidana perdagangan orang ini sebelumnya sempat viral di media sosial, yakni beredarnya video jenazah ABK yang dibuang ke laut pada Mei 2020 lalu.